Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Diatma dan partner saya Hilmizar Wahyu Wirapradana. Kami akan menjelaskan tentang perdagangan di dunia kuno. Dalam video ini kami akan membahas beberapa subtopik. Yang pertama yaitu jalur sutra darat, yang kedua jalur sutra laut, yang ketiga atau yang terakhir adalah jatuhnya kota Konstantinopel sebagai berakhirnya perdagangan dunia kuno, sekaligus sebagai awal dari penjelajahan dunia yang baru. Kemunculan jalur sutra dimulai pada masa dinasti Han sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Dimulai dari kota kuno Chang'an, kemudian melewati provinsi Gansu sampai ke gurun Taklamakan. Faktor munculnya jalur sutra darat karena adanya permintaan sutra oleh Romawi yang tinggi. Aktivitas perdagangannya menghubungkan banyak bangsa di dunia seperti bangsa Asia, Mediterania, dan Eropa. Hal ini menyebabkan sutra menjadi komoditas yang mahal dan paling diminati saat itu. Selanjutnya, runtuhnya jalur sutra disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah jatuhnya Kekaisaran Tang di awal abad ke-10 oleh bangsa Mongol. Kedua adalah kedatangan Islam di Tiongkok. Istana Saisung dikalahkan pada saat itu oleh bangsa Arab. Yang ketiga adalah penaklukan Konstantinopel yang menyebabkan penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa. Jalur sutra darat dibagi menjadi dua rute, yaitu rute utara dan selatan. Rute utara melalui pegunungan Tian Shan, sedangkan rute selatan melewati Karakoram, wilayah antara Cina dan Pakistan. Rute jalur selatan tidak membelah cabang seperti utara, mulai dari Cina melewati Karakoram antara Cina dan Pakistan. Rute ini melewati pegunungan dan menyeberangi bagian utara Pakistan, kemudian ke Afghanistan. Rute jalur utara dimulai dari kota kuno Chang'an, melintasi provinsi Gansu. Rute utara berkembang menjadi 3 jalur. 2 cabang berjalan di sepanjang pegunungan untuk memotong gurun Taklamakan dan bertemu di Kashgar. Cabang lainnya menyusuri pegunungan Tian Shan. Proses perdagangan jalur sutra darat adalah perdagangan estafet. Barang dagang akan berhenti di tempat tertentu oleh seseorang atau kelompok pedagang, lalu akan diteruskan oleh pedagang lainnya. Hal ini menyebabkan barang dagang di jalur sutra menjadi mahal karena jarak tempuh yang jauh, pajak yang dikenakan di setiap tempat, biaya penyewaan pengawal untuk keamanan. Hal tersebut menjadikan harga rempah yang dijual di Eropa bisa berkali-kali lipat dari harga asal produksinya. Jalur sutra tidak semudah yang dibayangkan, cukup beresiko dan cukup berbahaya. Karena pada jalur ini terjadi banyak perampokan oleh suku Asia Tengah, maka dari itu perlu seseorang pengawal dalam perjalanan. Jalur sutra darat dinilai cukup berisiko dan berbahaya, maka berkembanglah jalur sutra melalui laut. Jalur sutra laut didukung dengan adanya perkembangan teknologi pelayaran oleh bangsa Eropa, adanya kapal besar dan yang dapat memuat ratusan orang, dan permintaan emas dari timur sangat besar, maka terbukalah jalur sutra laut. Eksistensi jalur sutra berubah 180 derajat semenjak Turki Utsmani yang dipimpin oleh Mehmed II berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Kota ini merupakan salah satu kota penting yang ada di dalam jalur perdagangan tersebut karena letaknya yang menghubungkan benua Eropa dengan benua Asia. Para pedagang yang akan melanjutkan perjalanannya ke Eropa atau Asia biasanya akan singgah terlebih dahulu di Konstantinopel sebelum melanjutkan perjalanannya. Jatuhnya kota Konstantinopel membuat kegiatan perdagangan yang telah berlangsung sejak lama menjadi berkurang. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Turki Utsmani yang memutuskan hubungan perdagangan dengan para pedagang non-Islam. Akibatnya,
para pedagang yang terkena imbas pemutusan hubungan tersebut harus mencari jalan lain untuk menemukan tempat yang menjadi sumber rempah-rempah. Pelayaran samudra menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Portugis dan Spanyol merupakan dua negara yang menjadi pionir dalam penjelajahan samudra. Dalam melakukan kegiatan pelayaran, mereka membawa ideologi 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti emas atau kekayaan. Dalam hal ini, gold bagi mereka adalah rempah-rempah atau komoditas lain yang harga jualnya sangat mahal di Eropa. Sementara glory adalah kejayaan. Portugis dan Spanyol berlomba-lomba untuk mencari wilayah baru agar dipandang sebagai negeri yang hebat. Persaingan antar kedua negara ini dapat dilihat melalui jalur pelayaran yang ditempuh. Portugis sebagai negara pertama yang melakukan pelayaran samudra memilih untuk menyusuri pantai barat Afrika. Sementara Spanyol memilih untuk mencari jalan baru dengan berlayar ke barat mengarungi Samudra Atlantik. Lalu yang terakhir ialah Gospel. Gospel adalah menyebarkan keyakinan atau agama yang dianut. Semangat Reconquista yang membuat mereka berhasil mengusir Islam dari tanah Andalusia juga menginspirasi mereka untuk menyebarkan agama Katolik ke wilayah-wilayah baru. Salah satu alasan pula mengapa Portugis memilih menyusuri pantai barat Afrika ialah juga untuk mencari dan membunuh orang-orang Muslim yang berasal dari Andalusia yang mundur ke Afrika Barat dan Afrika Utara. Nah, dalam melakukan penjelajahan mencari wilayah atau dunia baru, diperlukan teknologi yang mendukung. Kemajuan teknologi dalam bidang pelayaran pada masa itu sudah cukup mendukung untuk melakukan pelayaran jarak jauh yang mengarungi luasnya samudra. Contoh kemajuan tersebut ialah berkembangnya teknologi kapal layar dan penemuan kompas. Layar pada kapal awalnya terbuat dari serat rami. Pada perkembangannya, layar dapat dibuat dari bahan dasar kanvas yang lebih tahan lama. Namun, biasanya dalam kegiatan pelayaran, serat rami tetap dibawa sebagai cadangan apabila layar yang dipakai mengalami kerusakan di tengah-tengah perjalanan. Sementara, kompas adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin. Semenjak penemuan alat ini, para pelaut dapat melakukan penjelajahan samudera dengan lebih praktis karena tidak menggunakan rasi bintang ke Bali sebagai penunjuk arah. Demikian video dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan data, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.